Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Makassar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya, Adelberti Sutrisno dari SMP Katolik Raja Wali. Saya Sumiati dari SMP Nasional. Saya Subarti dari TK Melati DWP UNM Kota Makassar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Barti. Selamat pagi Pak Adel. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu Barti. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Baiklah, sebelum kita mulai dengan latihan coaching pada pagi hari ini, tentu kita harus memperhatikan beberapa hal terkait dengan coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama itu terkait dengan rubrik penilaian, kemudian tentu terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, kemudian yang ketiga adalah kompetensi yang secara spesifik yang akan saya amati, dan juga yang terakhir adalah indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan. Nah, berkaitan dengan rubrik penilaian, maka saya akan mengamati sesuai dengan tahapan atau alur tirta yang meliputi identifikasi, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jangan lupa tetap memperhatikan prinsip dari coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya ini Bu Barti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam latihan coaching ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence dan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, terima kasih Ibu Barti. Selanjutnya secara lebih spesifik ini, kira-kira apa yang perlu saya amati, kompetensi apa yang perlu saya amati di dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Selanjutnya apa sih sebenarnya menjadi indikator ketercapaian daripada tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya itu coachee yang saya dampingi secara kreatif mampu menemukan solusi dan langkah-langkah tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Barti. Dan selanjutnya silakan Ibu bersama coachingnya melakukan proses coaching. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Barti. Waalaikumsalam Bu Sumi. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Oh, tentu saja boleh. Iya, jadi begini Bu, saya mau menceritakan tentang hal-hal yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas yang saya ajar Bu. Oh begitu, apa yang Bu Sumi mau ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan di kelas saya itu, di kelas yang saya ajar, antusiasme murid-murid saya itu berkurang Bu. Demikian juga halnya dalam pengumpulan tugas, kurang lebih hanya 75% yang mengumpulkan tugas di setiap kelasnya. Oh begitu, jadi menurut Bu Sumi apa yang Bu Sumi harapkan dari obrolan kita ini? Ya, jadi pada obrolan ini saya berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme murid saya yang saya ajar dan pengumpulan tugas yang kurang lebih 75% saja dalam setiap kelasnya Bu. Oh begitu, jadi menurut Bu Sumi kira-kira hal-hal apa saja yang membuat murid Bu Sumi kurang antusias dalam pembelajaran Bu Sumi? Ya, jadi kalau saya ingat kembali dalam pembelajaran yang saya lakukan selama ini, yang pertama adalah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu cenderung membosankan, kemudian saya terlalu monoton dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk menyampaikan pendapatnya secara aktif di dalam kelas. Oh begitu, jadi kira-kira hal apa saja yang membuat murid Bu Sumi itu antusias dalam belajar Bu Sumi? Ya, jadi menurut saya itu murid-murid saya mungkin menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Sumi. Menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid-murid Ibu Sumi itu
merasa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Jadi sepertinya saya harus membuat model pembelajaran yang menarik, kemudian memberikan ice breaking, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak senang dengan pembelajaran yang dengan metode bermain, sehingga mungkin saya akan memberikan games dan pembelajaran saya. Jadi kira-kira hal apa saja yang membuat murid Bu Sumi itu antusias dalam pembelajaran Ibu Sumi? Ya, jadi menurut saya itu murid-murid saya mungkin menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Sumi. Menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid-murid Ibu Sumi itu merasa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Jadi sepertinya saya harus membuat model pembelajaran yang menarik, kemudian memberikan ice breaking, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak senang dengan pembelajaran yang dengan metode bermain, sehingga mungkin saya akan memberikan games dan pembelajaran saya. Lalu menurut Ibu Sumi mengenai tugas yang diberikan, kira-kira hal apa saja yang bisa membuat Ibu Sumi murid-murid. Lalu menurut Ibu Sumi kira-kira mengenai tugas yang diberikan kepada murid, kira-kira apa penyebabnya sehingga murid kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Ya, Bu Barti, jadi kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak sehingga murid-murid saya itu kurang antusias. Selain itu sumber tugasnya atau sumber pembelajarannya juga tidak beragam. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu Sumi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Kira-kira ada yang lain selain buku teks yang Ibu gunakan? Iya, jadi kalau saya pikir banyak sumber belajar yang lain seperti video di YouTube, kemudian artikel ataupun aplikasi yang lagi tren saat ini seperti TikTok bisa digunakan oleh anak-anak kita pada saat ini. Nah, betul sekali Ibu Sumi. Saya yakin jika Ibu Sumi menggunakan sumber belajar yang lebih banyak, pasti murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran Ibu. Lalu, kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi yang harus saya lakukan pertama adalah saya akan merancang model pembelajaran yang menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, kemudian seperti TikTok juga bisa. Yang kedua, saya akan memberikan tugas dalam bentuk yang tidak terlalu beragam, kemudian jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Tugasnya saya akan berikan dalam menyesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Selain itu, yang sering kita kenal saat ini adalah saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya supaya mereka bisa antusias dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, bagus sekali rencana Ibu Sumi. Semoga berhasil ya. Nah, menurut Ibu Sumi, kira-kira apa komitmennya dalam rencana Ibu ini? Ya, jadi saya berkomitmen, Bu, untuk kedepannya saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan bagi siswa saya dengan menggunakan beragam sumber belajar. Kemudian saya juga akan membuat siswa saya itu senang di dalam belajar atau pembelajaran yang berpihak kepada murid, supaya murid-murid saya itu bekerja tanpa adanya unsur paksaan, karena sesuai dengan pilihan mereka. Jadi saya juga akan membebaskan murid saya itu untuk memilih sumber belajar yang berbeda-beda, baik itu dari buku maupun dari internet. Wah, bagus sekali Bu Sumi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya atas waktunya hari ini untuk bisa sharing pengalamannya bersama dengan saya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, sama-sama Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Barti dan juga Ibu Sumi. Saya telah mengamati praktek coaching yang telah Ibu berdua lakukan. Ibu berdua telah melakukan praktek coaching yang sangat luar biasa, di mana di awal tadi Ibu Sumi sudah menyampaikan kegelisahannya terkait dengan pembelajarannya di kelas, di mana anak-anak itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Lalu dalam soal pengumpulan tugas juga
hanya sekitar 75% ya dari jumlah murid-murid dalam satu kelas yang mengumpulkan tugas. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah diajukan oleh Ibu Parti itu sungguh menggali, ya, sehingga secara kreatif Ibu Suni ini bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu Suni, terutama di dalam menjalankan tugasnya sebagai guru secara profesional. Selanjutnya saya kembali mau bertanya kepada Ibu Parti ini sebagai coach. Apa sebenarnya menjadi indikator pengembangan yang diinginkan di dalam proses coaching yang baru saja dilakukan? Baik Pak, seperti yang kita dengarkan tadi, Ibu Suni dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu didukung dengan rencana aksi dan komitmen yang akan dilaksanakan untuk kedepannya agar permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik. Oke, baik Bu. Nah, sekarang mari kita fokus ke keterampilan coach yang telah Ibu lakukan. Saya mengamatinya sudah berjalan sudah sangat bagus. Alur ceritanya kelihatan, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah Ibu lakukan juga sangat baik, sehingga Ibu Suni ini dapat menemukan solusinya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, selain mengajukan pertanyaan berbobot tadi, kira-kira kompetensi apa ya yang lain yang mau Ibu kembangkan juga di dalam proses atau latihan coaching ini? Baik Pak, dalam hal ini saya ingin hadir secara penuh untuk menyelesaikan masalah Bu Suni sekaligus bisa merasakan permasalahannya sebagai teman, agar dia merasa ringan dan bisa dapat menyelesaikan persoalannya. Nah, itu kehadiran sebagai teman itu adalah sebuah bentuk dukungan dan spirit ya Bu ya? Betul Pak. Oke, amin Bu. Betul sekali Ibu Parti, saya juga bisa melihat bagaimana Ibu itu bisa hadir secara penuh di dalam proses coaching tadi sehingga semua memberikan solusi. Dalam kesempatan ini saya mengajak, mari sebagai sesama guru, mari kita saling mendukung untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas bagi anak-anak bangsa yang dipercayakan kepada kita. Baiklah Bu Parti, Ibu Suni, terima kasih untuk praktek coachingnya hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Suni. Waalaikumsalam Bu Parti. Apa kabar Bu Suni hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang bisa bertemu dengan Ibu Suni. Mudah-mudahan dengan praktik coaching yang kita akan lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik. Baiklah, sebelum kita melakukan praktik coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu beberapa hal terkait yang perlu diperhatikan dalam kegiatan coaching yang akan kita lakukan ini. Yang pertama adalah rubrik penilaian, kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan, ketiga yaitu kompetensi spesifik yang akan diamati, kemudian indikator ketercapaian, dan tujuan dari pengembangan yang diinginkan. Nah, baiklah, terkait rubrik penilaian, saya akan melakukan pengamatan dengan tahapan alur tirta yang dilakukan dalam proses coaching meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan jangan lupa kita tetap memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya Ibu Suni sebagai coach, seperti apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktik coaching ini adalah presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, selanjutnya kompetensi manakah yang lebih spesifik yang perlu diamati dalam proses coaching ini? Bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin diamati dalam proses coaching ini adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator ketercapaian yang dari tujuan pengembangan yang Ibu Suni inginkan? Jadi indikasinya adalah ketika saya mendampingi coach saya, maka coach saya ini akan secara kreatif untuk menemukan solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi. Baiklah, terima kasih Bu Suni. Silahkan melakukan proses coaching dengan Pak Adel. Baik Bu. Selamat pagi Pak Adel. Selamat pagi Ibu Suni. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Bagaimana Ibu Suni? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Terima kasih ya Pak, hari ini sudah datang. Kita akan ngobrol kurang lebih 15-20 menit lah ke depannya Pak, tidak lama. Kira-kira apa yang Pak Adel ingin diskusikan Pak? Oke, terima kasih Ibu Suni. Sebenarnya saya harus berterima kasih nih Ibu Suni karena saya yang baru mau berkonsultasi. Jadi begini,
saya ini gelisah karena sebentar lagi ini kan pembelajaran baru. Kemudian saya melihat cara dan gaya mengajar saya begitu-begitu saja, tidak pernah ada perubahan, monoton, ya, dan tidak membuat semangat di dalam kelas. Sehingga saya melihat bahwa anak-anak itu biasa-biasa saja dan tidak ada peningkatan. Oke, baik Pak Adel. Jadi ini tentang cara mengajar Pak Adel sehingga suasana di kelas biasa-biasa saja ya. Iya, betul Bu. Iya. Jadi karena waktu kita yang sangat singkat, kira-kira apa yang ingin Pak Adel peroleh dari obrolan kita pada hari ini? Ya, oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang saya inginkan di dalam obrolan ini paling tidak nanti di tahun ajaran baru itu ada cara mengajar yang sedikit bisa berubah lah, ya, sehingga anak-anak di dalam kelas pembelajaran saya itu paling tidak ada semangat di dalam belajar di dalam kelas. Baiklah Pak Adel, saya cukup salut dengan Pak Adel yang ingin berubah pada pembelajaran di masa yang akan datang. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Pak Adel merasa bahwa pembelajaran yang Pak Adel lakukan di kelas itu cenderung monoton dan membosankan? Ya Bu Suni, sebenarnya sangat gampang ini untuk melihat. Ini kita bisa lihat dari bagaimana respon anak-anak di dalam mengikuti pembelajaran kita di kelas. Kalau saya mengajar di kelas, itu saya menceramahi mereka, kemudian tidak memberikan mereka ruang untuk beraktivitas secara aktif. Lalu yang berikut, target yang ingin saya capai adalah mencapai target kurikulum yang sudah dituangkan di dalam kurikulum. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga ketika kita membuat gaya dan cara mengajar, memang bukan kesulitan, tapi memang kita sudah terpaku dengan itu. Oke Pak, terima kasih sudah sharing pengalamannya. Kira-kira menurut pengalaman Pak Adel bersama dengan rekan guru di sekolah, seperti apakah kira-kira model guru yang ketika mengajar di kelas itu dapat membuat suasana kelas menjadi semangat, kemudian menyenangkan? Begini Bu Suni, sebenarnya itu banyak dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Itu misalnya saja teman-teman itu banyak sekali menggunakan metode mengajar yang variatif, kemudian bisa memahami kebutuhan murid. Kemudian saya melihat juga teman-teman guru itu memberikan kesempatan yang luas bagi anak-anak untuk bertanya, beraktivitas di dalam kelas, dan itu yang menjadi kekurangan di saya. Wah, saya sependapat dengan Pak Adel. Hal itu juga lah yang sering saya lakukan di dalam kelas, sehingga anak-anak saya terlihat lebih semangat di dalam belajar ya Pak Adel. Ketika anak-anak semangat dalam belajar, tentunya kita sebagai guru akan semangat untuk mengajar ya. Baik Bu Suni. Nah, itu sebenarnya yang saya harapkan itu terjadi di dalam kelas, di dalam pembelajaran saya. Ya, kurang lebih. Semangatnya luar biasa ya Pak Adel. Apa ada rencana tindak lanjut setelah kegiatan ini? Oke, baik Bu Suni. Tentunya rencana ke depan yang akan saya lakukan adalah banyak belajar lagi ini, terutama terkait dengan model-model pembelajaran yang variatif yang bisa saya kembangkan, sehingga pembelajaran di kelas saya nantinya menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan. Wah, rencananya bagus sekali ya Pak. Selanjutnya, apa tindak lanjut dari rencana aksi yang telah Pak Adel lakukan? Oke, baik Bu Suni. Ada 3 kata kunci yang akan saya lakukan ke depan, yaitu yang pertama motivasi dari dalam diri, motivasi internal. Kemudian yang kedua adalah komitmen untuk belajar, dan yang ketiga konsisten untuk belajar. Belajarnya dari berbagai referensi, baik dari referensi buku maupun dari praktik baik yang dilakukan oleh rekan sejawat. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini bisa membantu saya untuk mengembangkan kompetensi profesional saya sebagai seorang guru. Wah, luar biasa ya Pak Adel. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Adel untuk mewujudkan hal itu semua Pak? Oke, baik Ibu Suni. Tentu pertama-tama adalah pribadi diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah keluarga, rekan sejawat, dan tentu tidak lupa Ibu Suni sebagai rekan kerja. Mantap Pak, sebagai teman saya 100% mendukung apa yang Pak Adel rencanakan. Semoga rencananya ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, terima kasih Ibu Suni, terima kasih juga atas dukungannya. Mudah-mudahan rencana ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dan selamat pagi Ibu Suni. Senang sekali bisa berkonsultasi, berdiskusi dengan Ibu Suni. Terima kasih Pak, sama-sama. Sama-sama.
Baiklah, terima kasih Bu Suni dan Pak Adel. Tadi saya telah mengamati praktek coaching yang dilakukan, itu sangat luar biasa sekali ya, di mana Pak Adel telah menyampaikan permasalahan dan kegelisahannya, yaitu bagaimana menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang dapat membangun semangat anak agar semangat dalam belajar. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot sebagai fokus pengembangan kompetensi yang diharapkan diajukan oleh Ibu Suni sebagai coach. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Suni sebagai coach, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching yang baru saja dilakukan tadi? Baik Bu, seperti yang kita dengarkan bersama bahwa Pak Adel mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi terkait kurangnya semangat anak-anak di dalam belajar. Kemudian didukung oleh rencana aksi, kemudian komitmen. Saya kira hal tersebut menjadi indikator terpenting dalam tercapainya pengembangan kompetensi dalam coaching ini. Baik Bu Suni, sekarang kita kembali fokus ke keterampilan coach yang Ibu Suni lakukan tadi. Saya mengamati prosesnya sudah berjalan sangat bagus sekali ya. Alur ceritanya sudah sangat kelihatan, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah Ibu lakukan juga sangat baik, sehingga Pak Adel mampu menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah ada kompetensi lain yang Ibu kembangkan dalam proses coaching tadi? Baik Bu, jadi kompetensi lain yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah presence atau hadir sepenuhnya, karena dengan hadir sepenuhnya maka teman saya ini dapat mengeluarkan apa yang sebenarnya ingin dia kembangkan, kemudian salah satu bentuk dukungan saya dan merasakan apa yang dirasakan oleh teman saya ini untuk bisa menjadi guru yang profesional dan lebih baik lagi di dalam pembelajaran. Ya, betul sekali Bu Suni. Saya juga bisa melihat bagaimana Bu Suni hadir secara penuh, mampu membantu Pak Adel menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Mari kita sesama guru saling mendukung untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas bagi anak-anak kita yang telah dipercayakan kepada kita. Baiklah Ibu Suni dan Pak Adel, terima kasih untuk praktek coaching hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Adel, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Suni, alhamdulillah kabar baik. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak untuk melakukan praktek coaching. Semoga praktek coaching hari ini bisa berjalan dengan baik ya Pak. Oke. Baiklah, sebelum kita melakukan praktik coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan apa yang perlu kita perhatikan di dalam proses coaching ini. Nah, yang pertama adalah rubrik penilaian, kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan, selanjutnya kompetensi spesifik apa yang ingin diamati, lalu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, baiklah, terkait dengan rubrik penilaian, saya akan melakukan pengamatan beberapa tahapan tirta yang dilakukan dalam proses coaching ini, diantaranya mengenai tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan jangan lupa tetap memperhatikan prinsip coaching ya, diantaranya tentang kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Pak Adel, sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses ini? Oke, baik Bu Suni. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di dalam proses coaching ini adalah yang pertama adalah presence, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, selanjutnya bagian kompetensi manakah yang secara spesifik Bapak akan amati dalam proses coaching ini? Oke, fokusnya adalah pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, jadi indikasinya adalah teman coach yang saya dampingi ini secara kreatif itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu yang menjadi indikator ketercapaian. Baiklah, terima kasih Pak Adel. Selanjutnya Bapak boleh melakukan proses coaching, ya. Ya, terima kasih Bu.
Assalamualaikum Pak Adel, selamat siang. Selamat siang, Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Barti? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Alhamdulillah baik Pak. Semoga Pak Adel juga dan keluarga dalam keadaan baik. Terima kasih Pak Adel sudah datang ke sekolah saya. Sebenarnya ada sedikit yang ingin saya ceritakan ke Pak Adel. Ya, terima kasih Bu Barti atas kesempatannya. Waktu kita ini cukup singkat, mungkin 15-20 menit. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita pada kesempatan ini? Jadi begini Pak Adel, saya itu merasa video pembelajarannya saya kirim ke YouTube itu masih kurang bagus. Jadi saya sepertinya harus belajar lagi dalam mengedit video Pak Adel. Oh begitu Bu Barti. Sebenarnya apa yang ingin Ibu Barti dapatkan dalam percakapan singkat? Sebenarnya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi dalam mengedit video ini. Oke, baik. Ya, menurut Ibu Barti, apa yang Ibu merasa kurang baik dari video pembelajaran yang Ibu buat? Iya Pak, menurut saya masih perlu belajar dalam mengedit video karena saya merasa animasinya masih kurang, ritme musiknya masih sangat dasar. Jadi saya merasa kemampuan saya itu masih terlalu dasar gitu. Oke, baik. Apakah Ibu Barti sudah memikirkan solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Menurut saya butuh orang yang mengajari saya secara langsung Pak, bukan dengan menonton tutorial di YouTube untuk belajar. Saya butuh seseorang yang bisa mengajari saya secara langsung Pak. Oke, baik Bu Barti. Ini kalau soal belajar ini ya, mengedit, kalau maksudnya dari skala 1 sampai 10 ini, Ibu kira-kira pada posisi berapa sekarang ini dan harapan kedepannya seperti apa? Ya Pak, saya merasa kemampuan saya itu masih berada di skala 5 dan saya berharap ada peningkatan untuk kemampuan saya, keterampilan saya meningkat berada di angka 7 atau 8 Pak. Semangatnya sangat luar biasa ya Bu Barti. Kira-kira ke depan ini ada ide atau gagasan untuk menambah keterampilannya Ibu Barti? Ya Pak, rencana saya ke depannya tentunya ingin belajar lebih giat agar semakin mahir dalam mengedit video dan hasil video saya semakin bagus. Ya, oke. Kira-kira apa strateginya? Dengan mengikuti pelatihan mungkin dan saya selalu mencari informasi melalui teman dan media sosial. Ya. Lalu untuk mencapai tujuan yang diharapkan ini kira-kira apa yang perlu Ibu persiapkan? Iya Pak, saya cari informasi melalui media sosial dan dari teman rekan sejawat ataupun dari teman-teman CGP. Oke, mantap Bu. Saya sangat salut dengan usaha Ibu dalam hal ini. Kira-kira ke depan ini apa yang menjadi komitmen Ibu untuk menjalankan aksinya? Saya selalu berkomitmen untuk menambah pengetahuan saya Pak dari tidak tahu menjadi tahu. Terus saya berpikir bahwa kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa. Jadi saya harus terus bisa untuk membuat perubahan yang lebih baik untuk diri saya. Bagus sekali ini rencananya Bu ya. Kalau saya boleh tahu nih, kira-kira siapa yang akan mendukung, membantu Ibu untuk menjalankan rencana aksinya? Saya butuh dukungan dari keluarga, dari rekan guru, dari kepala sekolah, dari teman CGP, dan mungkin termasuk dari Pak Adel. Oke, baik. Terima kasih. Sebagai rekan kerja nih ya, saya mendukung 100%. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depan ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Barti. Baik Pak, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Baiklah Pak Adel dan Bu Barti, saya telah mengamati praktek coaching yang telah Bapak dan Ibu lakukan. Bapak dan Ibu telah melakukan praktek coaching yang sangat luar biasa ya, di mana di awal Bu Barti telah menyampaikan permasalahannya dalam pembuatan video pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian yang berfokus pada pengembangan kompetensi yang diharapkan, yang diajukan oleh Pak Adel, dalam kesempatan coaching ini sungguh sangat menggali solusi terhadap permasalahan yang terjadi ya.
Kemudian mudah-mudahan dapat membantu Ibu Barti terutama dalam mengembangkan kompetensinya secara profesional sebagai guru. Selanjutnya, kembali saya mau bertanya kepada Pak Adel, sebagai coach, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching yang baru saja dilakukan? Baik Ibu Suni, seperti yang kita dengarkan bersama tadi di dalam proses coaching tadi, bagaimana Ibu Barti ini secara kreatif bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan ini sebenarnya indikasi dari ketercapaian pengembangan dalam proses coaching yang kita lakukan pada hari ini. Baik Pak, sekarang kembali fokus ke keterampilan coach yang telah Bapak lakukan. Saya mengamati prosesnya sudah berjalan sangat bagus, alur ceritanya sudah kelihatan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang telah Bapak lakukan juga sudah sangat baik, sehingga Ibu Barti mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, selain mengajukan pertanyaan yang berbobot, apakah ada kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching tadi? Baik Bu Suni, ada satu kompetensi lain yang ingin saya kembangkan dalam hal ini adalah presence, kehadiran. Kehadiran itu sangat penting ketika teman kita mengalami sebuah persoalan, kita hadir secara penuh ketika dia berkonsultasi atau istilahnya curhatnya dalam tanda petik, dan kita sungguh hadir dan bisa memahami, ikut merasakan permasalahan yang dihadapi. Kehadiran kita ini adalah merupakan salah satu bentuk dukungan, sehingga sebagai rekan guru kita akan maju bersama, bangkit bersama untuk mengemban tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita untuk menjadi lebih baik dan lebih berkualitas tentunya. Iya betul sekali Pak Adel. Saya juga bisa melihat bagaimana Pak Adel bisa hadir secara penuh membantu Ibu Barti menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Mari sebagai sesama guru, kita saling mendukung kemudian menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas bagi anak-anak bangsa yang dititipkan kepada kita sebagai guru. Baiklah Ibu Barti dan Pak Adel, terima kasih untuk praktek coachingnya pada hari ini yang telah Bapak dan Ibu lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat pagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan memberi inspirasi. Salam dan bahagia Guru Penggerak. I got time, it's clear to see from up here.